Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rayhan Akbar Maulaya dari jurusan Ilmu Komunikasi Reg B dengan NIM 2005-01080. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil resume dari majalah Tempo belak-belakan yang berasal dari kisah Nazarudin di Partai Biru, di mana dari balik terali besi ini Daniel bernyanyi. Dia menceritakan bahwa Kiprah Nazarudin mengatur pengadaan batu bara untuk PLN dan berbagai proyek dan menggunakan anggaran negara. Pada saat bersamaan KPK juga bergerak. Satu demi satu petinggi Demokrat tumbang dalam kasus ini. Yang menarik, skandal korupsi Nazarudin yang telah menyeret begitu banyak elit Demokrat dari Anas Urbaningrum, Andi Marfian Mararanggeng hingga Angelina Sondakh belum bisa menyatakan sepenuhnya berakhir. Catatan keuangan perusahaan Nazarudin yang salinannya diperoleh oleh Tempo masih menyimpan banyak cerita. Puluhan wartawan bisa terpana ketika 3 orang dikenal main selonong ke mimbar ruang jumpa pers, di mana pada Jumat 11 Februari 2011 berencana mengumumkan rencana mereka untuk melindungi perekam video penyerangan terhadap kelompok Ahmadiyah di Cekuisik, Pandeglang, Banten. Ketika itu Setri Yasra yang magang redaktur pelaksana Kompartemen Nasional tengah duduk tenang di barisan awak media. Pekan itu Tempo mengadakan sedang menyiapkan laporan utama tentang peristiwa kekerasan terhadap Ahmadiyah yang jadi sepakan sebelumnya. Mendengar 2 nama itu sayup-sayup tersebut, Setri bergegas keluar ruangan menghampiri rombongan Kamarudin yang sedang bersiap meninggalkan kantor HAM. Selama 2 pekan, Setri mengabaikan kartu nama Kamarudin yang tersimpan di dompetnya. Setelah peristiwa Cekuisik, tim Kompartemen Nasional menyiapkan laporan utama tentang ancaman Front Pembela Islam kepada Presiden yang saat itu Bapak SBY Susilo Bambang Yudhoyono yang dinilai lamban memutuskan pembaharuan Ahmadiyah. Hingga tibalah masa penceklik, tiba-tiba isu mulai kering. Tidak ada lagi berita yang menarik dari perhatian pekan itu. Alangkah terkejutnya Setri dan Nanda melihat kantor Kamarudin yang hanya berupa bangunan kayu di atas tanah sengketa Pertamina. Suara Setri yang tinggi meramaikan rapat perencanaan majalah Tempo pada awal Maret 2011. Sepekan sebelumnya dari kantor Kamarudin, Setri membawa pulang berita acara pemeriksaan Daniel, di mana dokumen itu tampak jelas siapa yang dilaporkan oleh bos PT Matahari Anugrah Perkasa ini kepada polisi. Kepada polisi, Daniel menjelaskan perkongsiannya dengan Nazarudin dimulai setelah diperkenalkannya oleh Sultan Batugana atau anggota Komisi Energi DPR dari fraksi Demokrat. Dia juga mengaku pernah bertemu dengan Nazarudin, Sultan dan Direktur Energi PT PLN Nur Pramuji di Hotel Prambanan, Blok M, Jakarta Selatan. Pertemuan itu menurut Daniel membicarakan tentang rencana Matahari Anugrah Perkasa menjadi peserta tender batubara PLN. Cerita dalam BAP Daniel cukup detail, menguatkan dugaan permainan Nazarudin dan petinggi Demokrat lainnya. Namun, rapat redaksi PLN ini meminta Kompartemen Nasional menghidupkan cerita tersebut langsung dari mulut Daniel. Di selasar penjara, Daniel menceritakan kasusnya dari awal. Dari wawancara, itu Tempo mengetahui sepak terjang oleh Nazarudin yang di banyak permainan proyek pemerintah. Nanda Sugiono teringat ketika suatu pagi Sudaryanto kalau bertemu langsung saja Wawan. Kata Nanda mengenang perintah Sudaryono. Perasaan antusias Nanda berubah jadi tegang ketika tiba-tiba gedung Tower Permate
3 orang petugas keamanan perawakannya berasal dari Indonesia Timur mendekat dan menanyakan tujuan Nanda tersebut. Tapi respon para penjaga itu justru tak seperti yang diharapkan Nanda. Satu petugas keamanan mencekam bahu dan menggiring Nanda keluar, dan si penjaga menegaskan bahwa tidak ada pengawal yang bernamanya Yulianis di sana. Alih-alih meredam emosi, para petugas keamanan, pengakuan Nanda malah memancing petugas keamanan lain bertatangan, sehingga Nanda pamit beranjak pergi namun tidak berkerumun di sana. Daniel mengungkapkan adanya perjanjian di atas materai soal pembagian keuntungan 50% untuk partai, 35% untuk Nazarudin, dan 15% untuk Daniel. Upaya Sanudiantoro menemui Nazarudin di kantornya Kompleks Parlementer Senayan, Jakarta juga tanpa hasil, di mana setelah beberapa kali berkomunikasi via pesan pendek, Sunu dan Nuril bertemu di sebuah rumah makan di Jalan Sabang. Belakangan, kita bertemu dengan Tempo, serta setahun kemudian Yulianus mengungkapkan tas itu sebenarnya berisi uang 250 juta. Yulianus juga tahu ada orang anak muda yang mengaku sebagai teman kuliahnya mencari kasus awal Nazarudin ini supaya akan terungkap, di mana setelah sepekan mengejar bahan dan merampungkan penulisan, laporan utama majalah Tempo ini pertama kali mengungkap permainan proyek Nazarudin terbit dengan judul Bara di Kantong Partai Biru, di mana sebulan berselang Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, anak buah Nazarudin ditangkap. Melindo Rosalina Manulang, peran sejumlah nama petinggi Demokrat dalam berbagai perintah proyek yang sebelumnya telah disebut Dani Sinambela, satu persatu menghiasi majalah Tempo. Baik, segitu review dari tugas kita hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.